Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Shadaqallahul azim. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menikmati dan mensyukuri segala apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, masih dalam suasana Idul Fitri, saya menyampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada kefitrahan dan menjadi bagian dari orang-orang yang memperoleh kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Mohon maaf lahir dan batin, dan bila ada, tapi saya yakin tidak ada kesalahan dari jamaah kepada saya, tanpa harus meminta, saya sudah jauh-jauh memaafkannya. Kita saling memaafkan. Kita sekarang berada dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Harus yakin bahwa dengan Idul Fitri kembali kepada kefitrahan itu, setelah kita melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, terutama saum Ramadan, insya Allah kita semua telah melaksanakan sekemampuan kita semua, yang mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilengkapi dengan berbagai ibadah lain. Dan menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada momentum hari-hari setelah kita melakukan ibadah saum itu, sejak Idul Fitri dikembalikan kepada kondisi original, fitrah. Kata Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayaumin waladathu ummu. Kondisi fitrahnya itu bagikan pada hari di mana kita terlahir dari ibu kita, bersih tanpa noda. Ini hadisnya hadis sahih. Ini menunjukkan betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa maha rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan topik kita terus dan sekarang masuk pada topik itu. Judulnya itu Isbatu ittisofihi birrahmati wal maghfirati subhanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menetapkan tentang penyipatan, pemberian sifat terhadap dirinya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang
Ar-Rahmah. Dua sifat Allah di sini akan terangkan. Pertama adalah Ar-Rahmah. Rahmah itu maha pengasih. Kemudian wal maghfirati, maha pengampun. Tepat sekali pembahasan hari ini, padahal tidak ada yang dilewat, terus momentumnya ternyata ini masuk pada momentum di mana kita baru selesai melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya. Jamaah rahimakumullah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu bahkan dijadikan sebagai al-asmaul husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahmah, pengasih. Nanti ada Ar-Rahim, tapi di dalam judul ini disebutkannya Ar-Rahmah, maksudnya dengan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, al-maghfirah itu bahwa Allah itu maha pengampun. Di dalam ayat-ayat yang disampaikan oleh penulis kitab ini semua menunjukkan kemaha kasihan Allah dan kemaha pemberi ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml, dan ayat ini semuanya sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Naml ayat 30. Ini kalimat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Bahkan di dalam hadis diterangkan belum ada nabi yang manapun sebelum Nabi Sulaiman yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kepada Nabi Sulaiman, terdapat dalam surat An-Naml. Makna Bismillahirrahmanirrahim kita semua sudah pada hafal, bahkan anak kecil pun sudah pada tahu. Tetapi terkadang ada yang sudah menginternalkan makna Bismillah ini ke dalam hati, ada juga yang baru sekedar menghafal, bahkan ada juga yang hafalnya masih kadang-kadang lupa. Jamaah rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang amat luar biasa. Pertama, di dalam pengucapannya kita harus ucapkan di dalam setiap melaksanakan perbuatan yang baik. Dalam hadis dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa aqta au azdam. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu aqta bimakna menurut para pensyarah hadis itu tidak ada keberkahan, tidak ada kemanfaatan lebih. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan sesuatu, ada jam sudah kehabisan baterai, kemudian mati, kemudian diganti baterainya oleh kita, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi dan bisa dicoba, begitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baterai kemudian dimasukkan,
maka jam langsung berjalan. Tapi kalau tergesa-gesa membeli baterai dari warung, kemudian kita mau masukkan tanpa bismillahirrahmanirrahim, begitu dimasukkan kok jamnya belum berputar. Kenapa? Begitu dicabut lagi, ternyata plastiknya belum terbuka. Jadi bismillah itu bisa memberikan banyak manfaat, bisa memberikan banyak faidah. Banyak orang mengalami kecelakaan itu karena ketergesa-gesaan. Dan salah satu untuk menghilangkan ketergesaan itu adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini hikmah. Maknanya jamaah rahimakumullah, kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita sedang berzikir kepada Allah. Dan di dalam makna akidah, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita menyatakan sesungguhnya tidak ada apapun yang kita lakukan kecuali di situ ada asma Allah Subhanahu wa taala. Seorang penjual cincau, es cincau, berangkat dari rumah, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Boleh jadi padahal berangkatnya masih pagi, di pagi itu belum pantas orang memakan es cincau. Tiba-tiba baru melewati beberapa rumah sudah ada yang manggil-panggil, mang, ada apa Neng? Beli es cincaunya dong. Berapa? 20 kantong saja buat nanti siang akan ada teman saya datang ke rumah ke sini. Dibeli. Tanpa bismillahirrahmanirrahim, apalagi tergesa-gesa, boleh jadi ada tukang cincau yang kemudian rodanya terguling. Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa di jalan yang dia lewati itu ada lubang. Terguling. Tanpa bismillahirrahmanirrahim, terguling. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memberikan ketenangan, akan memberikan ketelitian. Jalan yang dia lewati pasti akan lewati jalan-jalan yang bagus, yang mulus. Karena apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada ismullah, bismillahirrahmanirrahim. Biasakan anak kecil, apalagi kita di hadapan anak kecil, mau apapun, memberikan sesuatu, memberi makan makanan, kemudian disuapi oleh kita bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu, banyak para ulama setiap pekerjaan itu yang berulang-ulang diucapkan pula bismillahirrahmanirrahim, akan berkah. Ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita pun menyadari tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rahman itu kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ini memang sudah disepakati dan ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang maha pengasih. Kalau kita lihat syarah-syarah hadis, kemudian tentang basmalah, melihat kitab tafsir tentang menafsirkan tentang basmalah ini, dilanjutkan yang maha pengasih, memberikan kenikmatan di dunia kepada seluruh makhluknya. Allah maha pengasih. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bahasa maha pengasih, sekarang dalam kehidupan di dunia ini, Allah mengasihi segala sesuatu, tidak memandang bulu, tidak melihat, pertimbangkan misalnya akidahnya apa, apakah dia rajin ibadah atau tidak. Pokoknya dikasih, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah beribadah karena memang tidak pernah diperintahkan. Misalnya hewan-hewan semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikasih. Tapi kita tahu bahwa semua yang dikasih itu belum tentu disayang. Belum tentu disayang. Maka Ar-Rahim diterjemahkan Allah yang maha penyayang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepadanya. Menyayanginya di mana? Di dunia dan akhirat. Maka di dalam kitab tafsir dijelaskan Allah yang maha penyayang fid dunya wal akhirah. Allah maha penyayang, memberikan kenikmatan di akhirat nanti. Nikmat yang besar itu khusus kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepadanya.
Jadi bicara Ar-Rahman Ar-Rahim, jamaah rahimakumullah, nikmat Allah itu 100 kalau dibikin persentase supaya gampang. Yang 100 itu terkait dengan maha rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengasihkan kepada seluruh makhluk berbagai rezeki, itu hanya 1. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa beli rumah di PIK 2, tidak usah kecewa. Atau kita tidak bisa membeli rumah di Podomoro, atau mungkin juga di perumahan mewah yang lebih mewah dari perumahan ini, tidak usah kecewa. Nikmat di dunia yang dibagi kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya 1. Hanya 1 dari 100 dibagi kepada semuanya. Cacing dikasih nikmat, termasuk tikus, hewan yang menurut kita merusak, diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan makanan. Apalagi orang-orang yang beriman. Ada yang pernah bertanya, mengapa Pak Tajul orang-orang yang beriman ini nikmatnya tidak lebih besar di dunia ini kebanyakan daripada orang-orang yang tidak beriman? Memberikan bukti, jadi 9 naga di Indonesia itu hampir semuanya bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan baik. Tapi orang-orang miskin banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Apa jawabannya? Kenikmatan buat mereka itu hanya di alam dunia ini, sementara. Jarang yang sampai 100 tahun Pak menikmati kenikmatan dunia ini. 1 kelihatan banyak karena kita belum tahu apa kenikmatan yang akan terjadi, yang akan diterima di akhirat nanti. 1 untuk semua. Mereka lebih banyak, wajar karena mereka hanya memperolehnya sedikit yang di dunia ini, dibagi buat mereka dan waktunya juga sebentar. Sebentar. Kita menjadi orang yang sebut saja kata mereka lebih bagus ekonominya, tapi menikmatinya kita ini jarang yang lebih dari 100 tahun. Jarang. Jamaah rahimakumullah. Di akhirat nanti yang 99 itu hanya untuk 1 kelompok manusia yang beriman dan beramal soleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melimpah luar biasa nanti di alam akhirat itu. Jamaah rahimakumullah, maka Ar-Rahim itu yang maha pengasih. Kalau orang yang, mohon maaf, yang maha penyayang. Setiap yang disayang pasti dikasih, tapi tidak semua yang dikasih, tidak semua yang diberi itu disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita di rumah misalnya diminta uang oleh cucu kita. Kakek minta uang. Buat apa nak? Sekarang kan hari Jumat, mau masukkan ke kenceleng. Kita pun memberinya dengan penuh sayang, bahkan dipuji-puji. Kamu luar biasa, kamu anak masih baru TK, tapi mau masukkan uang ke kenceleng di masjid. Nih nak, bawa. Karena melihat kakeknya atau melihat bapaknya, kalau ke masjid selalu memasukkan uang ke dalam kotak amal yang di masjid. Ada orang yang minta-minta di perempatan, di jalan raya, bahkan kemudian rambutnya posisinya menjadi ke atas, pang. Kemudian tangannya juga bertato. Kemudian dia bawa kecrek yang dibuat dari tutup botol minuman. Sudah ada pengalaman kalau tidak diberi, ternyata di waktu lalu itu digesekkan itu kecrek ke dalam mobil, kepada bodi mobil. Maka ketika di perempatan jalan ada yang demikian, nampan dikasihlah. Tapi mengasihi kepada dia bukan karena sayang, bukan, tapi karena ada kekhawatiran di dalam diri seseorang bahwa kalau tidak dikasih, dia nanti bisa menyikut mobil kita, di belakang bisa juga menggesekkan benda tajam, atau mungkin apapun itu terjadi. Jadi bukan karena sayang memberinya, kita mengasihi. Beda dengan kepada cucu yang tadi, kita sayang, minta. Bahkan di Jumat berikutnya kalau ada lagi cucu kita datang ke rumah, sebelum diminta, nak nih untuk
dimasukkan ke dalam kenceleng. Pasti bakal begitu. Ini Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Birrahmah wal maghfirah. Coba kita lihat ayat yang kedua. Jamaah rahimakumullah. Ini ayat dalam surat Ghafir ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau meliputi segala sesuatu, rahmatan dengan rahmat, dan ilma dengan ilmu. Apa maknanya ini jamaah rahimakumullah? Kalau kita lihat berbagai tafsir, apakah tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ma'kul? Tafsir yang menggunakan hadis-hadis, tafsir yang menggunakan ayat lagi, tafsir yang menggunakan riwayat-riwayat, dan tafsir yang menggunakan pendekatan akli atau akal. Di situ menjelaskan jamaah rahimakumullah, yang dimaksud Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma itu bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi, mengenali semua dosa-dosa. Ini terkaitan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rahmatan dengan kasih sayang. Dosa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu mengalahkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dosa-dosa semua makhluk Allah mulai Nabi Adam sampai dengan nanti di akhir zaman dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi lebih kecil dibandingkan dengan setetes air di lautan. Itu kata para ulama. Betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada dosa hamba Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun, sepanjang dia meminta ampunan kepada Allah, tidak akan ada yang tidak diampuni karena maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Semua dosa tercover oleh maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmah di sini maknanya jamaah rahimakumullah di dalamnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ilmu, semua tindak tanduk, semua perilaku, semua perbuatan hamba-hamba Allah, semuanya tercover oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang teralpakan. Sebuah koma yang ditulis oleh kita di dalam pesan WhatsApp misalnya. Mohon maaf. Sebuah koma atau titik yang ditulis dalam bentuk font size terkecil di dalam pesan WA kita, dan pesannya itu adalah baik. Di Masjid Fathul Ummah ada program ini, koma, dan itu titik. Mohon semua para ibu dan bapak jamaah untuk mengikutinya. Komanya pun tidak akan terlewat, apalagi kalimatnya. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena semua berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang teralpakan di dalam balasannya. Semua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kasih sayang, Allah itu maha pengampun. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Tidak akan ada yang teralpakan dan tidak ada yang tidak akan dimaafkan, kecuali orang itu tidak meminta maaf dan kemudian dosanya dosa besar, kemudian tidak bertaubat. Sepanjang memohon ampunan kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Ahzab ayat 3 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahima bil mu'minina, maha pengasih dan maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah itu maha penyayang, disayangi orang yang beriman itu. Di dunia disayangi, di akhirat nanti disayangi. Di dunia dengan cara tertentu, jamaah rahimakumullah. Orang yang beriman ada yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan, bersyukur. Ada yang disayangi seorang istri karena diberikan suami yang soleh. Ada yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang suami diberikan istri yang solihah, diberikan anak yang baik-baik. Ada juga yang diberikan oleh Allah, disayangi oleh Allah dalam bentuk misalnya sakit. Ada, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran dia sakit, menjalani sakit, dia bersabar, kemudian wafat di dalam kesabaran, surga jaminannya. Orang yang sakit lama, dia bersabar, menerima, menyadari bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan, dia menjadi ahli surga. Macam-macam cara Allah menyayangi makhluknya. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha pengampun. Tapi maha pengampunnya Allah seperti diuraikan dalam ayat yang barusan, jangan membuat kita menjadi terlena, jangan membuat kita menjadi gegabah di dalam melakukan perbuatan dosa. Sebab kegegabahan kita ini berarti telah merendahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sangat berhati-hati, meski kita sudah tahu bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, tapi kita harus menjaga diri kita untuk supaya tidak ada hal di dalam diri kita ini yang harus diampuni oleh Allah. Artinya benar-benar baik-baik. Sekarang ini jalan untuk melakukan dosa ini banyak. Tidak disadari Bapak Ibu, sekarang ini kalau ada berita tanpa kita menyaring dan berita itu menyangkut individu orang tertentu, kemudian menyangkut kesalahan yang diberitakan, padahal belum terbukti kesalahannya, kemudian kita men-share, forward, itu dosa. Jangankan itu adalah benar, si A itu korupsi 1 miliar, jangankan benar, jangankan salah, benar pun dia terbukti ternyata korupsi 1 miliar, kemudian kita pernah men-share-nya ke beberapa grup berita itu sudah berdosa. Apalagi kalau salah, ternyata diisukan korupsi, tidak korupsi, diisukan main perempuan, ternyata tidak. Jamaah rahimakumullah, harus berhati-hati menjaga nama baik orang lain, kehormatan orang lain, tetangga kita, apalagi saudara kita, saudara senasab, saudara seagama, harus sangat berhati-hati. Ada satu kisah riwayat, ini riwayat betul, bagaimana orang-orang soleh itu menjaga diri dari perbuatan membuat orang lain malu, kayak tadi men-share, ya, kayak begitu. Di Baghdad, kota Baghdad, semuanya sudah tahu Baghdad karena terkenal waktu itu dibombardir oleh Amerika, ya. Baghdad, Irak, ibu kotanya Baghdad. Di tahun 200 Hijriah, 200-an Hijriah, ini lama sekali, ada seorang ulama besar di situ yang namanya Syekh Hatim bin Ulwan. Syekh Hatim bin Ulwan, dia adalah seorang ulama besar. Saking terkenalnya beliau tentang kedalaman ilmunya, maka setiap hari orang berdatangan minta fatwa.
Dia mewakafkan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mau berkonsultasi tentang agama. Pintunya selalu terbuka. Suatu hari kepada Syekh Hatim ini datang seorang perempuan, mau minta nasihat tentang problem yang sedang dia hadapi. Menggebu-gebu ibu itu menyampaikan pengalamannya yang ingin dimintai solusi kepada Syekh Hatim ini. Terus berbicara. Tiba-tiba ketika sedang menggebu-gebu berbicara demikian, perutnya terasa panas, mules, mau kentut. Tapi masih bisa dia tahan terus berbicaranya lebih dikeraskan lagi supaya kalau kentut terhalangi oleh suara yang keras dalam pikiran perempuan itu. Sudah selesai deskripsi tentang masalah yang dia alami, kemudian dia bertanya, mengakhiri pembicaraannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi ketika sedang dia bertanya dengan suara semakin keras itu, dia pun tidak bisa menahan angin dari perutnya. Keras. Dalam pikirannya, malu sekali aku di hadapan ulama besar yang dihormati oleh seluruh bangsa ini. Tapi aku kentut di depannya, jangan-jangan saya dianggap menghina. Wajahnya berubah, asalnya ceria menjadi muram, karena khawatir kentutnya itu terdengar oleh kiai, oleh ulama besar. Tapi masih ada harapan sedikit di dalam pikirannya, suara saya ketika bertanya lebih keras daripada kentut saya. Kemudian kata perempuan itu dalam bahasa Arab, kaif, bagaimana? Minta jawaban dari Syekh Hatim ini. Syekh Hatim berpikir, terus memutar otak, bagaimana caranya supaya ibu ini tidak merasa malu bahwa dia telah kentut keras. Kemudian Abu Hatim menjawab pertanyaan tadi. Kaif, kata perempuan itu. Apa kata Abu Hatim? Irfi'i sautik, keraskan suara pertanyaanmu itu, tidak terdengar sama sekali oleh saya. Jadi pura-pura tuli. Keraskan, coba ulangi yang keras. Tadi pertanyaan tidak terdengar sama sekali. Langsung wajah perempuan itu berubah lagi ceria. Pertanyaan saya yang keras, lebih keras daripada kentut, tidak terdengar, apalagi kentut saya. Alhamdulillah Gusti. Jadi ada ucapan alhamdulillah ketika orang menderita, kan begitu ya? Seakan-akan menderita, tuli itu kan penyakit. Tapi alhamdulillah kentut saya tidak terdengar. Ceria lagi dia. Kan kalau ada berita, mohon doa, ada salah seorang jamaah Masjid Fathul Ummah yang terserang penyakit, sekarang tidak bisa mendengar sama sekali. Ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tadi alhamdulillah kata ibu itu. Syekh Hatim ini berpura-pura tuli, berpura-pura tidak mendengar. Tapi namanya ibu-ibu, baik dapat penderitaan ataupun kebahagiaan, selalu gampang mengekspresikan kepada orang lain. Selalu gampang menyampaikan kepada orang lain. Ibu itu sudah keluar dari majelis, dapat jawaban dari kiai ini, kemudian bicara, alhamdulillah Bu, tapi jangan dibilang-bilang kepada yang lain. Saya itu tadi berkonsultasi dengan Syekh Hatim, tiba-tiba saya kentut keras sekali, tapi ternyata beliau tidak mendengar. Kata yang menerima cerita itu kemudian reuni, jangan bilang-bilang kepada yang lainnya, ke temannya. Itu ibu itu ketemu dengan kiai yang masyhur sekali, yaitu Syekh Hatim, tapi ternyata Syekh Hatim itu tidak mendengar tuli. Sampai ke seluruh negeri tersebar Syekh Hatim itu bahwa beliau itu tuli.
Maka diberilah gelar Syekh Hatim Al-Asom. Jadi ini riwayat ini real. Beliau itu meninggal tahun 237 Hijriah di Baghdad. Ini ulama besar, jadi bukan cerita buatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang bisa baca kitab kuning, hampir di semua kitab tentang nasihat-nasihat orang yang solih itu dimuat kisah ini. Misalnya kitab yang paling kecil ada Nasoihul Ibad, di situ dimuat kisah ini. Sampai menyebar kemana-mana bahwa Syekh Hatim ini adalah tidak bisa mendengar. Al-Asom digelari. Coba, bisa nggak kita digelari kayak begitu? Tahan tidak? Sampai menyebar kemana-mana. Berapa lama dia mempertahankan gelar itu? Kalau gelar tinju semakin lama dipertahankan semakin bagus kan, juara ya. Ini gelar Al-Asom ini gelar bahwa dia tidak mendengar, dipertahankan dia selama 15 tahun sampai wanita itu meninggal, wafat. Tahu ibu ini masih ada, terus pokoknya dia mempertahankan diri sebagai orang yang tuli. Demi menjaga nama baik, dia sekedar kentut bahwa saya tidak tahu dia itu kentut, pura-pura tuli 15 tahun. Begitu wafat ibu itu ada berita, kemudian tampil lagi Syekh Hatim ini ke publik. Kemudian dia bercerita bukan bercerita yang tadi kemudian saya berpura-pura tuli, bukan. Mengatakan kepada publik, alhamdulillah pendengaran saya sudah kembali normal. Ya, kalau di sini cerita dulu mungkin sudah ke THT, tapi tidak ada riwayat itu ya. Di situ sudah kembali normal. Beberapa hari setelah ibu itu meninggal, coba bayangkan, mempertahankan demikian hanya sekedar mempertahankan aib seorang dari kentut. Begitu hebatnya seorang ulama, seorang ahli ilmu di dalam menjaga kebersihan diri. Tidak mau ada orang lain yang tersinggung gara-gara dia. Mungkin kalau orang yang bukan seperti Syekh Hatim cerita, kemarin ada jamaah yang kentut keras sekali, dibilang-bilang dalam ceramah. Tidak, ini Syekh Hatim ditutupi, dia berpura-pura tidak mendengar bahwa ibu ini pernah kentut. Bahagia dia, jamaah rahimakumullah. Membahagiakan orang seperti demikian, dia berjuang 15 tahun mempertahankan diri bahwa dia adalah tidak mendengar. Dan tidak ada yang menganggap bahwa itu berpura-pura, tidak ada, karena setiap ada orang yang berbicara kepada dia, tolong agak keras sedikit, seperti sudah tua. Kan kalau yang sudah tua kalau diajak ngomong agak pelan itu, hah, gitu kan ya. Coba sedikit suaranya dikeraskan. Terus begitu dalam setiap forum Syekh Hatim ini begitu, untuk membuktikan bahwa dia itu di depan publik betul-betul bahwa dia tuli. Padahal berpura-pura demi melindungi itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, berhati-hatilah kita. Berhati-hatilah. Terkadang ada perkumpulan sekelompok bapak-bapak atau ibu-ibu hanya membicarakan sesuatu yang itu aib orang lain. Jangan. Berat. Betul Allah Maha Pengampun, tapi jangan kita membuat itu sebagai sesuatu alasan untuk kita berbuat dosa semaunya. Jamaah rahimakumullah, itu Syekh Hatim bin Alwan yang digelari Al-Asom. Jamaah rahimakumullah, coba kita lihat ini yang ayat berikut yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Wa rahmati, ini pernyataan langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Kita harus berpikir, kita bertafakur, tadabbur, jamaah rahimakumullah. Segala apa yang Allah ciptakan di sekeliling kita, jamaah rahimakumullah, itu tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin dalam suasana Idul Fitri ada yang berangkat ke Pangandaran, kemudian naik perahu misalnya ke Pasir Putih, kemudian melihat bagaimana
makhluk-makhluk Allah di dasar laut yang dangkal itu. Kembali kepada Allah, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk ke hutannya, monyet-monyet di situ makan subur karena banyak wisatawan yang memberikan makanan. Karena siapa? Siapa yang menggerakkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak wisatawan yang sengaja bawa makanan diberikan. Yang merintahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-An'am, jamaah rahimakumullah, ayat 154, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah kataba itu asalnya menulis, sudah menuliskan. Artinya maknanya menetapkan. Allah itu sudah menetapkan ya dirinya. Kataba rabbukum, Tuhan kalian itu sudah menetapkan ala nafsihi, dirinya ar-rahmah, sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya mahrimakumullah, dalam suasana Idul Fitri tadi diucapkan. Jadi mungkin ucapan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau ibu atau bapak sebagai atasan kepada bawahan mengucapkan minal aidin wal faizin. Ucapannya harus benar, minal aidin wal faizin. Terkadang ada orang musalaman minal aidin wal faidin. Salah. Minal aidin wal faizin, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, seorang atasan ketika bicara di hadapan bawahannya akan mengatakan, mohon maaf lahir dan batin, Anda semua tidak ada kesalahan terhadap saya, andaikan ada pun sudah saya maafkan. Bila atasan ibu atau ibu bapak sebagai atasan sudah biasa mengucapkan itu, maka di situ sudah masuk bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya saja, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sudah demikian. Siapa yang menggerakkan kita untuk mengucapkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Makhluknya pun yang sudah dibimbing oleh Allah, yang sudah terbimbing dengan baik, akan selalu memberikan pengampunan dan kasih sayang kepada orang lain. Hadirkan sifat itu pada diri kita semua. Jembarkan cek orang Sunda mah, hate urang ulah aya jalma anu berbuat kesalahan ka urang tanpa kita memaafkannya. Memberikan pemaafan itu mendatangkan pahala yang luar biasa. Sebaliknya kesombongan untuk tidak memberikan pemaafan kepada orang lain, itu adalah kesombongan yang akan mengalirkan dosa. Ya ma'rimakumullah. Wa huwal ghafurur rahim. Tingali dalam surat Yunus 107. Dan Allah itu adalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Terus diulang-ulang ya ma'rimakumullah. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ini? Supaya kita sebagai makhluknya hidup tenang, taat kepadanya, kemudian kita optimis akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang terakhir surat Yusuf 64, fallahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Allah itu sebaik-baik pelindung, penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu yang maha pengasih di antara, yang maha pengasih dan maha penyayang di antara yang suka mengasih dan menyayang. Kita suka mengasih, kita suka menyayang, tapi kasih sayang kita di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jam 6:02. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan dzikr radhiyallahu wa ghadabihi wa sakhatihi wa karahiyatihi. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga bila ayah patarosan. Ya, mangga Bu. Ada mic-nya supaya diberikan. Oke Bapak, mungkin tiasa kakuping Bu, mangga. Petugas mungkin menuju sibuk di luar. Mungkin rakyat pun orang-orang yang beriman gitu, tapi kadang-kadang suka bertanya gitu dalam hati kecil, apakah berupa apa pertolongan Allah terhadap mereka gitu. Dan doa-doa kaum muslimin sejagat raya umpamanya, apakah belum ada yang dikabulkan gitu. Nah itu kadang-kadang suka agak bingung gitu. Itu gimana menyikapinya Pak? Bagus, terima kasih. Doa kita untuk Palestina. Apakah Palestina kemarin di bulan Ramadan masih dibombardir padahal Israel sudah menyatakan gencatan senjata? Itu karena doa kita belum dikabulkan. Apakah doa kita sia-sia? Apakah mereka akan tetap menderita? Bisa begitu pertanyaannya. Ya ma'rimakumullah, doa itu, pengabulan doa itu ada dua bentuk. Ada pengabulan doa yang dikabulkan seketika. Ada doa itu yang dikabulkan ditunda. Dua-duanya ada hikmah. Doa yang dikabulkan segera akan membuat orang yang didoakan dia bahagia segera dengan dikabulkan doa. Misalnya kalau orang Palestina, begitu umat Islam berdoa kemudian tiba-tiba menjadi merdeka, itu kebahagiaan. Tapi Allah itu kan maha tahu, ada kebahagiaan yang lebih besar. Ada kebahagiaan yang akan bisa dialami oleh banyak orang. Penduduk Palestina itu kan sedikit. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa doa itu ada yang ditunda menurut hadis, maka doa dikabulkannya untuk orang Palestina itu ditunda. Untuk apa doa itu ditunda pengabulannya oleh Allah? Banyak hikmah. Pertama, menjadi lahan ibadah orang-orang yang beriman kepada Allah di seluruh dunia, yang taat kepada Allah untuk mendoakan orang Palestina. Lahan ibadah kan banyak, bukan banyak, ada segelintir orang yang tergoda dengan godaan setan mendoakan orang Palestina. Itu menurut kita, menurut hadis, menurut Al-Quran itu hukumnya wajib, karena dia adalah saudara kita seagama. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan jangan mendoakan, itu sudah tergoda. Ada ujian di situ. Hikmah kenapa disimpan menjadi lahan bagi orang-orang yang beriman untuk terus memanjatkan doa, memanjatkan doa, memanjatkan doa. Semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kedua, jamaah rahimakumullah, di dalam hadis diterangkan, orang yang wafat di dalam membela agama itu jaminannya adalah surga. Orang Palestina itu, jamaah rahimakumullah, tidak semu, mereka tulus ikhlas. Sampai mau meninggal pun kita melihat dari berbagai media, mereka terus mempertahankan Islam. Apalagi anak kecil yang belum berdosa. Orang yang sudah tua pun di sana gigih, jamaah rahimakumullah. Banyak negara yang sudah memberikan tawaran, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia ikut-ikutan. Hijrahkan saja mereka, pindah. Kalau di situ akan terus akan peroleh penderitaan dari Zionis. Pindah saja, disuruh hijrah, diberikan tempat, ya ma'rimakumullah. Apa kata orang Palestina? Tidak, tidak. Kami tidak akan pindah untuk menghindari ini perjuangan kami. Dan di situ ada masjid yang suci, jamaah rahimakumullah, yang memang di dalam keyakinan mereka termasuk keyakinan kita harus dipertahankan.
Kalau mereka mengikuti saran dari beberapa gelintir orang, pemimpin negara, kemudian pindah hijrah, maka di situ Zionis akan semakin merasa bebas. Itu jamaah rahimakumullah hikmah. Jaminan mereka adalah surga, yakin mereka. Maka lebih bagus aku mati syahid di sini daripada harus berpindah ke tempat lain yang amannya hanya sementara. Aman di dunia, tapi belum juga tentu aman. Barangkali Zionis akan mengejar mereka di tempat yang baru itu. Mereka sudah ada di hadapannya surga, surga, surga. Itu perjuangan yang tulus dan ikhlas. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan kita berhenti berdoa untuk mereka. Mereka terus berjuang. Suatu hari nanti jamaah rahimakumullah, mereka akan memperoleh kemenangan. Jika tidak di dunia pun, maka di akhirat mereka memperoleh kemenangan. Tetapi berdasarkan hadis, mereka di dunia pun akan mendapatkan kemenangan. Ditunda supaya ujian yang terakhir jamaah rahimakumullah untuk para pemimpin negara Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah itu belum kokoh, belum kuat. Israel itu kecil. Andaikan semua negara Islam mau jamaah rahimakumullah, sehari pun bisa musnah. Tapi karena tergoda dengan kedugaan-dugaan, dengan godaan-godaan duniawi, banyak para pemimpin negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu tidak mau melakukan itu dengan berbagai alasan. Termasuk orang Indonesia, malah ada yang datang ke sana berombongan untuk apa? Menjalin hubungan baik dengan Israel. Di tengah orang lain sedang mengatakan kucilkan Israel, tapi ada orang yang ingin bekerja sama dengan Israel. Jamaah rahimakumullah, di belakang semua itu ada hikmah besar yang kita tidak bisa mengetahui seluruhnya, hanya beberapa sisi yang bisa ketahui. Allah menunda dikabulkan, ada hikmah jamaah rahimakumullah terhadap doa kita untuk orang Palestina, doa kita untuk hal lain langsung dikabulkan. Allah pun memberikan hikmah yang luar biasa. Kita semua harus terus berjuang lewat doa dengan berbagai cara. Jangan henti kita berjuang, karena doa adalah muhul ibadah, ya, intisari dari ibadah. Semoga mereka menjadi ahli surga, mereka semakin sabar, semakin tabah, dan semoga mereka segera memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sepertinya hampir habis, udah bunyi, tapi Bapak tadi ada yang mau bertanya. Mangga Pak, singkat. Waalaikumsalam. Itu masalah kemudian yang mengakutuli sama dengan dosa Allah, bukan itu termasuk dosa ringan, termasuk seperti Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dia pura-pura sakit dan kemudian mengaku bahwa istrinya itu sebagai saudara. Itu termasuk dosa ringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa berpura-pura seperti tadi 15 tahun dosa ringan. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam itu memahami segala sesuatu, pirantinya, alatnya itu lengkap. Jadi ada kaidah usul fikih jamaah rahimakumullah, daf'ud dorori muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemadorotan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Apa yang dimaksud kemadorotan? Andaikan ibu itu tahu, kemudian seantero negara tahu bahwa kentut di hadapan ulama besar menjadi aib, itu kemadorotan, ya. Apa kemaslahatan yang jangan didahulukan? Dalam kondisi normal kiai itu bahwa aku tidak tuli, gitu kan, ya. Nah, jadi ada bohong yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Bohong yang tadi itu bohong yang diperintahkan karena melindungi aib orang lain. Bohong dosa kecil kalau bohong kecil, tapi tetap tidak ada manfaatnya bagi pihak lain, itu tidak boleh, ya. Bohong kayak tukang mancing. Tukang mancing itu selalu berbohong, Pak, menipu. Jadi melempar umpan, umpannya yang sedap-sedap dimakan oleh ikan, ikannya kan
terkena dengan kain, itu menipu. Bisa jadi tukang mancing tidak menganggap itu adalah sebuah dosa. Itu dosa, itu ya, dosa melukai ikan, apalagi ikannya dilepas lagi, ya, luka dia, kecuali ikannya dibawa ke dokter gitu kan, ya, diobati. Jadi tidak boleh. Dosa kecil ada yang boleh dilakukan, bahkan diperintahkan sepanjang ada manfaatnya untuk pihak lain. Cakap? Ya, begitu Pak. Hatur nuhun, mudah-mudahan aya manfaatna. Insyaallah kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.